Gendis Ayu bagian ke-15. Panji terlihat resah dan tidak tenang. Berkali-kali matanya melirik jam yang melingkar di tangannya. Sore ini, Panji memang sedang menunggu Galih. Ada perasaan aneh yang menggelayuti hatinya sejak pertama mengingat gadis manis Sumawangi itu. Seperti sesuatu yang besar dan membuncah, namun terhalang. Agak tergesa Galih menghampiri Panji yang terlihat mondar-mandir di parkiran. Duh, sepurone Lunji, lagi tanggung tadi. Kata Galih agak terengah. Nggak apa-apa, Le. Yuk duduk. Di mana gitu, biar enak ngobrolnya, kata Panji. Akhirnya mereka berjalan menuju sebuah kantin tempat Galih bekerja. Kopi kalih Butini, kata Galih ramah. Siap Mas Galih, jawab pemilik kantin yang biasa dipanggil Butini itu sigap. Jadi gimana Nji? Ada apa kok kayaknya agak serius ini? Ujar Galih memulai. Panji mengambil nafas panjang. Gini Le, kemarin habis ketemu kamu itu, aku mendadak pengen nostalgia masa kuliah. Ceritane, pas lagi bongkaran nemu ini, kata Panji sambil menyerahkan album foto jadul. Wah, masih ada punya Munji. Duitku hilang nih, ujar Galih girang sambil jarinya sibuk membuka lembar demi lembar album itu. Wah, iki bagas, ireng banget Kak, katanya kegirangan. Iki gawean Munji, moto aku pas lagi tidur, katanya lagi sambil meninju pelan lengan Panji. Panji hanya tersenyum melihat tingkah sahabatnya itu. Jantungnya berdegup tak beraturan mengikuti jari Galih yang sedang membolak-balik album foto itu. Wah, Gendis sama Ajeng, katanya sambil menunjuk foto dua orang gadis berkebaya yang sedang mencuci di sungai. Agak lama Galih memandang foto itu. Senyum Ajeng memang tampak manis di sana. Teringat kembali berbagai tingkah konyol yang gadis gempal itu lakukan. Tadi kamu mau nanya apa Nji? Kok malah aku asik sendiri sih? Kata Galih. Gimana ya Le? Aku juga bingung sebenarnya. Dari kemarin nemu album ini dan lihat foto Gendis, kok perasaanku aneh ya? Tapi aku bingung apa gitu. Kata Panji sambil menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Wajah tampannya tampak bingung. Galih agak terkejut mendengar pengakuan Panji. Pasalnya sampai sekarang, dirinya pun tak bisa melupakan kejadian klinik yang terjadi kala mereka KKN itu. Kamu ingat apa saja soal Gendis Nji? Katanya bersemangat. Ya, apa ya? Cuma ingat gitu doang. Gendis anak Pak Lurah tempat kita menginap waktu KKN. Itu saja. Mosok itu doang sih? Apalagi? Tanya Galih memaksa. Tapi itu kok saya tak inget Le. Tapi aku bingung. Coba deh buka halaman selanjutnya album itu. Buru-buru Galih membuka album itu dan beberapa halaman terakhir tampak dipenuhi oleh foto Gendis dalam berbagai ekspresi dan tempat. Wah, ayu banget emang Gendis ya. Nggak gaya capek loh fotonya. Pantes kue klepek-klepek Ji. Gumam Galih tanpa sadar. Nah, itu yang pengen aku tahu Le. Kata Panji terlonjak. Apa? Aku nembe ngomong apa emang? Galih tampak bingung dan balik bertanya. Ada hubungan apa antara aku sama Gendis? Secara nggak mungkin lah, aku moto dia banyak banget gitu, terus aku nggak ada apa-apa sama dia. Galih agak bingung memandang sahabatnya. Jelas dulu Mbah Jiwo bilang, ingatan Panji soal Gendis tidak akan kembali kecuali keajaiban. Kayaknya keajaiban akan segera dimulai, batin Galih. Kok malah ngelamun toh? Piye Le? Oh iya, sorry Nji. Gimana ya? Mulai dari mana ya? Galih tampak bingung memulainya. Jadi gini Nji, kamu sama Gendis itu gimana ya, bisa dibilang pacaran gitulah Nji.
Pokoknya kupingku itu dulu nganti panas dengerin kamu ngomongin Gendis seharian. Kata Galih sambil terkekeh. Terus? Ya terus kamu lupa gitu aja sama Gendis. Kata Galih sambil memandang wajah sahabatnya lekar-lekar. Aku lupain Gendis gitu aja. Maksudnya piye toh? Tanya Panji tampak bingung. Kepalanya mendadak pening. Gini aja Denji. Sekarang lebih baik kamu ingat-ingat dulu soal Gendis sebanyak-banyaknya yang kamu bisa. Nanti baru tak jelasin. Intinya sih kalian pacaran. Saran Galih. Panji manggut-manggut, pikirannya tampak kalut. Antara ingin mengingat lebih jauh tentang Gendis, namun tiba-tiba pening tak tertahankan. Akhirnya mereka berpisah dan Galih berjanji menemui Panji di rumahnya minggu depan. Sepanjang jalan menuju rumahnya, Panji memandangi foto Gendis. Pikirannya mencoba mengaduk-aduk isi hatinya, berharap ada yang tertinggal di sana. Seperti ada sesuatu yang salah dan tidak semestinya. Namun Panji tidak tahu apa itu. Jika memang gadis ayu ini kekasihnya, mana mungkin dia melupakan, bahkan meninggalkannya begitu saja. Sejak kapan aku punya sifat pengecut macam itu? Batin Panji gemas. Tanpa sadar dia meremas dan menarik rambutnya. Namun Panji yakin sahabatnya itu tidak bercanda soal Gendis. Tapi kok dia tidak ingat kalau pernah mempunyai perasaan kepada gadis itu? Apalagi bisa dibilang Panji belum pernah jatuh cinta dan pacaran. Berarti Gendis cinta pertamanya. Mana mungkin semudah itu cinta pertama dilupakan. Cinta macam apa yang ada di hatinya jika mengingatnya saja tak bisa. Semua tanya di kepalanya seolah tak berkesudahan, membuat kepalanya kian pening. Akhirnya sampai di rumah, Panji segera berwudu, membasuh ubun-ubunnya yang terasa panas dipaksa berpikir. Lalu segera bersujud kepada pemilik semesta, berharap beban hatinya ikut luruh bersama lantunan doa kepadanya. Sore itu gerimis menyapa Sumawangi. Sudah lama hujan tidak turun, membuat gerimis ini banyak dinanti. Anak-anak kecil tampak girang menyambut tetesan demi tetesan yang turun. Mereka bertelanjang dada dan berlari di tengah hujan yang mulai deras. Lapangan berdebu dekat rumah Gendis tampak basah disiram hujan. Tercium aroma tanah yang menenangkan. Sementara anak-anak mulai belepotan terkena lumpur lapangan. Gendis tersenyum melihat tingkah polos mereka, menari dan tertawa lepas seakan tidak mempunyai beban. Ya, memang apa yang anak kecil pikirkan? Paling berantem rebutan siapa yang jadi jagoan, siapa yang jadi penjahat, pikir Gendis. Gendis selalu bahagia saat hujan turun, karena hujan selalu menawarkan kenangan manisnya kembali. Hujan pernah menahan Panji tetap bersamanya, kala Gendis tak punya alasan untuk sekedar memandang wajahnya, padahal ada segunung rindu menghimpitnya. Hujan juga yang tahu betapa gemetarnya tangan Gendis saat pertama kali Panji menggenggamnya. Karena hujan pula, Gendis tahu bahwa wajah Panji akan semakin tampan jika rambutnya basah. Kata orang, rindu itu indah. Tapi kenapa Gendis merasa sakit saat merindunya? Bahkan setelah rasa ini tak terbalas dan terlupakan, tetap saja rindu memenuhi hatinya. Gendis berjalan menyusuri pendopo di tembok sebelah pintu utama. Ada sebuah figura besar. Di sana ada foto seluruh pemuda KKN. Dan tepat di samping gambar Pak Lurah adalah Panji. Samudra dari segala rindunya. Hanya itu pengobat kala hatinya mulai sesak, menahan sakitnya rindu. Dan memang hanya itu satu-satunya gambar Panji yang bisa dia lihat. Tentu saja setiap jengkal wajah Panji diingatnya dengan akurat, namun tetap saja terasa kurang tanpa memandang senyum di foto itu. Nanar mata Gendis memandang senyum Panji kali ini. Agaknya penantian panjangnya sudah mencapai batas. Bukankah 2 tahun sudah cukup baginya untuk sebuah ketidakpastian? Penantiannya bahkan tidak berdasar pada setitik harapan pun.
Sungguh bukan lelah yang membuatnya berhenti berharap, namun kebahagiaan orang-orang tercintanya lah yang membuatnya berani melompati lingkaran itu. Bukankah sehelai daun yang jatuh berguguran pun sudah ada yang mengatur, apalagi kehidupan manusia. Sudah pasti sudah diatur dengan sempurna oleh pemilik semesta. Dirinya pun sudah cukup berikhtiar selama ini, bahkan sampai rela menggoreskan kecewa di hati kedua orang tuanya. Akhirnya hanya pasrah yang kini harus coba legowo diterimanya. Bukankah takdir dari Yang Maha Kuasa selalu menjadi yang terbaik dari yang baik? Mas Panji, maafkan aku kalau aku harus menyerah, bisik Gendis. Siang tadi Pak Harjo dan Bu Harjo pulang dari kota. Sesampainya di rumah mereka, mendadak mengajak Gendis ngobrol. Agak serius rupanya. "Duk, Cahayu, sini. Bu E sama Bapak pengen ngobrol sama kamu," ajak Bu Lurah. Gendis segera duduk di samping ibunya. Tampak Pak Lurah tengah asik menghisap rokok kretek kegemarannya. "Pripun Bu E?" tanya Gendis. "Sinten Pak, Bapak apa Bune?" tanya Bu Lurah meminta persetujuan. Pak Lurah hanya mengangguk seraya mempersilahkan istrinya berbicara. "Begini Cahayu, tadi Bu E sama bapakmu ke rumah Pak Lek Sugeng. Terus kita sempat ngomongin kamu, Bu. Kebetulan Pak Lekmu punya teman baik seorang dokter juga," kata Bu Lurah menjelaskan. Gendis hanya tertunduk dan terdiam. Perasaannya mulai tidak enak. "Nah, dokter teman Pak Lek Sugeng punya seorang anak yang ingin dijodohkan dengan kamu, Cahayu. Piye menurutmu, Duk?" tanya Bu Harjo melanjutkan. Pak Lekmu pasti tidak sembarangan merekomendasikan seorang pemuda untuk menikahimu, Duk. Pak Lurah menambahkan. Hampir menangis rasanya Gendis mendengar ucapan kedua orang tua yang dicintainya itu. Tak tahukah mereka jika hatinya masih berpenghuni? Sepenting itukah menikah sampai harus mengorbankan perasaannya? Piye menurutmu, Duk? Perlukah Bapak menolak saran Pak Lekmu? Tanya Pak Lurah. Sungguh pertanyaan yang tidak memerlukan jawaban, batin Gendis. Tentu saja aku menolak, batinnya lagi. "Kalau kamu keberatan, tidak apa-apa. Kita batalkan saja, Pondok," tanya Bu Harjo mulai khawatir jika putrinya marah. "Kalau ndak, nek kalian ketemu dulu saling mengenal gitu, Duk." Pak Lurah pun mulai menyadari jika Gendis tak bereaksi apapun. Suasana hening sesaat menguasai ruang keluarga. Perlahan, Gendis mengangkat mukanya, memandang wajah tua bapak dan ibunya. Tampak ketulusan yang tak pernah pudar di sana. "Nggih, Bu E, Bapak," Gendis mau, kata Gendis mantap. Sebuah senyum tersungging di bibir sebagai penyempurna keputusannya. Pak Harjo dan Bu Harjo tidak bisa menyembunyikan kelegaan dan kebahagiaan di wajah mereka. "Tenan, Duk? Kamu ndak keberatan tenan toh?" tampak Bu Harjo memastikan. Gendis mengangguk pelan. Sesungguhnya dia ingin menggeleng keras. Namun rasanya tak sampai hati membuat kedua orang tuanya kecewa lagi. "Kapan Gendis bertemu dengan calon suami Gendis, Bu E?" tanya Gendis agak tercekat. "Nanti Bapak tanya Pak Lekmu ya, Duk. Beliau yang atur semuanya," kata Pak Harjo tampak lega. "Kamu tenang, ndak keberatan?" kembali Bu Harjo meyakinkan. "Kamu ndak usah khawatir, Cahayu. Pak Lekmu pasti sudah mengenal baik sahabatnya. Itu termasuk anaknya. Pasti beliau tidak asal pilih. Bebek, bobot, dan bibitnya pasti sudah sangat dipertimbangkan," lanjut Pak Harjo. "Bapak pernah ketemu dengan calon Gendis enggak?" tanya Gendis ragu. "Belum, Duk. Tapi Pak Lekmu pernah. Bapak yakin Pak Lekmu ndak bakal salah pilih." Pak Harjo tampak meyakinkan. "Nggih, Pak," jawab Gendis pelan. "Ya sudah, Nduk. Sana kalau kamu mau ke kamar lagi. Ngatur nuwun ya Cahayu," ujar Bu Harjo tak bisa menyembunyikan kebahagiaannya.
Gendis segera berlalu meninggalkan kedua orang tuanya. Air matanya tak bisa menunggu terlalu lama lagi. Apakah keputusan kita sudah tepat ya Pak? Tanya Bu Harjo tampak khawatir. Insya Allah Bune, semoga dengan Gendis menikah, dia tidak sedih dan ingat nak Panji terus, kata Pak Harjo dengan mata menerawang. Sementara itu di kamar, Gendis sekuat tenaga menahan tangisnya agar tidak pecah. Dia tidak ingin bapak ibunya mendengar isaknya. Galih tampak duduk di salah satu kursi tunggu sebuah rumah sakit. Kebetulan siang itu, suasana agak sepi, cuman ada beberapa saja orang yang berlalu lalang di depannya. Saat sedang asik memperhatikan orang yang lewat, matanya tertumbuk kepada sosok berbaju putih yang baru memasuki ruangan. Wajahnya seperti familiar, pikir Galih. Sosok berbaju putih yang sepertinya seorang dokter itu juga nampak memandang ke arahnya. Saling bertatap, kemudian tersenyum. Pak Mantri ya? Teriak Galih girang. Kamu mahasiswa KKN itu kan ya? Siapa namanya? Aduh, lupa saya. Temennya Ajeng kan? Kata Pak Mantri tak kalah girangnya. Galih Pak, betul saya mahasiswa yang di desa Sumawangi itu, kata Galih sambil mengulurkan tangan mengajak bersalaman. Walah, lama ndak ketemu ya. Kamu siapa yang sakit kok ada di sini? Tanya Pak Mantri Sugeng. Oh ini, ndak ada yang sakit. Alhamdulillah Pak. Saya sedang menunggu bapak saya. Kebetulan tugas di sini, kata Galih. Bapakmu kerja di sini, Le. Siapa namanya? Siapa tahu saya kenal toh? Tanya Pak Mantri Sugeng. Pak Wiratama namanya, jawab Galih. Loh, Dokter Wiratama maksudmu, Ger? Kamu ini yang namanya Galih Wiratama toh? Tanya Pak Mantri dengan nada tak percaya. Galih mengangguk pelan. Dia juga merasa heran Pak Mantri mengetahui profesi ayahnya dan bahkan nama lengkapnya sekarang. Kalau kamu sih, aku kenal, nggak perlu dikenalin lagi. Lanjut Mantri Sugeng terkekeh, membuat Galih semakin bingung. Tak lama, muncul seorang pria paruh baya yang mengenakan mantel putih serupa yang dipakai Mantri Sugeng. Raut mukanya terlihat bijaksana dan ramah. Dia adalah Dokter Wiratama, Bapak Galih. Melihat anaknya tampak akrab dengan teman sejawatnya, Dokter Wiratama mengerutkan keningnya. Kalian sudah kenal rupanya, sapa Dokter Wira sambil berjabat tangan dengan Mantri Sugeng. Walah Pak, Galih ini mahasiswa yang mondok di rumah Mbak Yuku di Sumawangi ya. Yo pasti kenal, tapi ndak tahu kalau dia putra Pak Wira. Jelas Mantri Sugeng terkekeh. Ndak iya, Le? Tanya Dokter Wira kepada Galih putranya. Yang ditanya cuma nyengir. Tunggu ketemu tutup ini jenenge, kata Dokter Wiratama sambil terkekeh. Kemudian mereka menuju ke parkiran. Tak lama, mobil yang mereka tumpangi memasuki sebuah rumah makan yang saat itu tampak lengang. Setelah memesan makanan yang diinginkan, mereka tampak akrab mengobrol. Rupanya, di antara Dokter Wira maupun Mantri Sugeng telah menyusun sebuah rencana. Rencana perjodohan Galih dan Gendis. Galih tampak kaget sekaligus tidak setuju mendengar rencana mereka. Apalagi saat ini Panji tengah berusaha keras mengingat Gendis. Bagaimana jika Panji tahu hal ini? Bisa-bisa dibunuh aku sama insinyur mudanan ganteng itu, batin Galih. Dan Galih, sudah ada sebuah nama yang menghuni hatinya. Tapi ditahannya dulu keinginannya. Lagi pula, ini baru sebuah rencana dan Galih tahu pasti ayahnya bukan tipe orang yang suka memaksakan kehendak. Sejurus kemudian, Galih tersedak kala mendengar rencana mereka akan direalisasikan bulan ini juga. Galih tampak menunjukkan raut tidak setuju, namun mereka tak menanggapi protesnya. Malah sepertinya mereka semakin asik merancang acara itu tanpa meminta pendapat dan persetujuannya. Wah, ini siapa yang mau melamar dan menikah sih? Kok mereka yang sibuk? Batin Galih. Selesai makan, ternyata Dokter Wira harus segera kembali ke rumah sakit. Sementara Mantri Sugeng hendak pulang.
Karena searah, Galih menawarkan untuk mengantarnya pulang. Ingin rasanya dia mengutarakan pendapatnya tentang rencana Mantri Sugeng dan ayahnya. Namun ditahannya keinginan itu menunggu saat yang sangat tepat. Setelah pertemuan mereka, Galih ingin segera menemui Panji. Ingin rasanya Galih menggetok kepala Panji, berharap dia segera mengingat tentang Gendis. Ji, dah ngelingo, kalau ndak gendismu meh dipek mantu mbek bapakku, keluh Galih lirih. Sementara itu di Sumawangi, setelah menyadari tak bisa lagi mengelak untuk dijodohkan, Gendis menjadi agak pendiam. Muka Panji bahkan semakin intens merajai benaknya. Kembali terbayang wajah rupawan yang entah di mana dia berada. Lupakah dia jika hatiku telah digenggamnya? Lalu apa yang harus aku lakukan saat nanti hadir lelaki baru meminta hatiku? Katakan padaku, apa yang harus kulakukan, Panji? Batin Gendis perih. Di sisi lain, terbayang wajah kedua orang tuanya. Tak tega rasanya kembali mengecewakan kedua orang tuanya. Namun bagaimana nasib cintanya ini? Semenyedihkan itukah dirinya sampai kedua orang tua, bahkan Pak Leknya turun tangan untuk urusan hatiku, bisik hati Gendis. Berusaha ikhlas dan pasrah ternyata tak semudah yang dibayangkan. Jika bukan karena mengingat kedua orang tuanya, mungkin Gendis ingin pergi saja dari desa. Lebih parah, terlintas ingin mengakhiri saja hidupnya. Namun jika dia berbuat demikian, entah bagaimana malu dan sakit hati yang harus diterima kedua orang tuanya. Sungguh, lagi-lagi Gendis harus melapangkan dadanya, menerima takdir hidupnya. Dia hanya mampu menguatkan hatinya jika ini adalah yang terbaik dari yang paling baik untuknya. Bersambung ke bagian 16.